Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Dalam renungan harian, saya Pater Domi Kevi kembali menyapa Anda. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, prinsip keselamatan tidak bisa kita meminjamkan kebaikan hidup orang lain supaya diselamatkan. Setiap orang perlu berusaha memperjuangkan kebaikannya sendiri. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang akan diselamatkan menurut kitab suci adalah orang-orang yang dikenal Allah. Dan hal-hal yang dikenal Allah adalah hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Oleh karena itu, prinsip yang benar adalah setiap kita perlu berusaha untuk mencapai kebaikan dan kebenaran hidup kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan juga kita semua para murid Kristus yang hidup di zaman ini untuk memperjuangkan kehidupan yang dikenal Allah, yakni hidup yang kudus. Yang kita kejar tidak untuk memenuhi hawa nafsu kita, tetapi kita berusaha untuk berlaku baik dan tidak melakukan hal yang jahat dan yang tidak benar terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa mengejar kekudusan hidup, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dalam bacaan Injil, Yesus masih berbicara tentang perlunya kita berjaga-jaga, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kita sangka. Pada Injil hari ini, Yesus memakai perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana dalam prinsip menjalankan hidupnya, dia tahu bahwa ketika Tuhan datang atau yang disebut pengantin mempelai datang, dia harus kelihatan. Maka orang perlu membawa pelitanya. Dan supaya pelita itu bisa bernyala, minyak sangat dibutuhkan. Minyak adalah hal yang penting dalam perumpamaan Yesus ini. Karena lampu itu harus terus bernyala. Dan oleh karena itu persediaan minyak harus tetap ada. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh, mereka hanya menyiapkan pelita, tetapi tidak menyediakan minyak cadangan. Akibatnya apa? Ketika dalam masa berjaga itu, menyongsong datangnya mempelai laki-laki, mereka kehabisan minyak. Maka mereka berusaha untuk meminjam minyak dari 5 gadis bijaksana, tetapi 5 gadis bijaksana menyuruh mereka untuk pergi membeli. Dan ternyata sia-sia. Meminjam tidak dikasih, membeli pun pulang sudah terlambat. Saudara-saudari terkasih, Yesus sedang menggambarkan perjuangan setiap orang untuk dikenal dan layak ketika harinya tiba. Prinsip yang perlu ditekankan dalam hidup adalah prinsip kebijaksanaan, bahwa dalam menjalani hidup ini
kita harus berusaha supaya hidup kita ini tetap kelihatan. Maka minyak sebagai gambaran dasar bernyalanya kehidupan kita, yaitu adalah kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang perlu kita perjuangkan setiap waktu. Sesulit dan seberat apapun, masing-masing orang harus berusaha untuk berlaku baik dan berlaku benar. Bahwa terkadang sebagai manusia kita jatuh, tetapi kesadaran itu jangan sampai hilang. Kita ingat Yesus pernah mengatakan bahwa jangan sampai Roh Kudus itu menjadi hambar di dalam kehidupan kita. Dan 5 gadis bodoh itu menggambarkan hidup kita yang senang, berusaha untuk melakukan kebaikan, tetapi hanya sesaat saja, mungkin hanya untuk menyenangkan orang lain. Maka ketika kita dituntut untuk memperlihatkan kebaikan kita yang kita perjuangkan jatuh dan bangun, kita tidak memiliki dasar, karena minyak kebaikan-kebaikan itu tidak kita bangun dari hati. Yang mungkin kita bangun adalah kemunafikan yang mau kita perlihatkan kepada sesama kita. Saudara-saudari terkasih, kita perlu berusaha supaya Tuhan melihat kita melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita perjuangkan selama hidup. Bahwa kita ini kadang jatuh dalam dosa, kadang bisa berlaku salah, tetapi kesadaran di dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan terhadap sesama itu tidak baik, itu paling penting menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap memperjuangkan hal yang baik dan benar bagi sesama, karena Tuhan mengenal dan melihat kita hanya melalui terang kebaikan dan terang kebenaran yang terpancar dari hidup kita. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga Engkau memberkati kami dan menerangi hati kami dengan terang Roh Kudus, agar kami mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami. Turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.